Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Deadset PCP. Balik lagi di channel Deadset PCP, channel yang menampilkan unit PCP premium pilihan tepat orang hebat ya. Oke, sobat Deadset. Nah, barangkali di sini ada beberapa penonton baru begitu ya, yang baru banget nontonin Deadset PCP ataupun channel ini. Jadi channel ini merupakan unit yang menampilkan unit PCP mulai dari yang small, medium sampai big game ya. Jadi kita tidak hanya menampilkan unit-unit big game saja, bukan hanya unit-unit yang tekanan tinggi 6000 PSI maksimalnya, tapi juga ada yang 2500 PSI, ada yang 3000 PSI begitu ya. Jadi kita di sini multi produk begitu ya. Jadi nggak ada kemarin banyak ya ketika kita mengiklankan unit bocap begitu, ada yang komen, wah ini udah nggak promosi yang 6000 PSI lagi katanya. Dulu jelek-jelekin unit bocap, nggak pernah ya, kita nggak pernah jelek-jelekin unit bocap, kita nggak anti bocap, kita nggak anti unit-unit yang small medium ya. Mulai dari dulu juga kita banyak banget review-review unit yang small sampai medium game begitu ya, yang mungkin itu penonton yang baru begitu ya, yang masih belum tahu. Nah, tapi kalau penonton Deadset ini udah dari lama ya, yang masih terus setia nontonin Deadset PCP pasti tahu perkembangan channel ini seperti apa begitu ya. Kita tidak pernah anti yang namanya unit-unit dengan tekanan yang 3000 PSI. Jadi nggak selamanya 6000 PSI aja begitu ya. Karena unit-unit itu ibaratnya senapan angin itu kayak motor ya. CC-nya tuh ada macam-macam, ada CC 250, ada CC yang 600, ada CC yang 1000. Jadi ada jenis-jenisnya ya. Jadi kita nggak hanya jenis yang big game 6000 PSI-nya aja, tapi juga ada yang 3000 PSI dan lain sebagainya ya. Nah, di video kali ini saya tidak akan mereview senapan, saya tidak membawa unit, tapi saya di sini akan menjelaskan video yang kemarin tampil di Sniper Warrior. Itu adalah pengetesan hydrostatic test dari unit PCP premiumnya kita ya, yang untuk big game tekanan tinggi yang maksimal itu 6000 PSI ya. Nah, kita di sini akan membahas ya, dan juga mungkin video ini akan menjawab bagi teman-teman yang masih mempertanyakan kemarin itu yang ngetes orangnya siapa saja begitu ya. Lalu juga hasil pengetesannya, kesimpulannya seperti apa. Nah, itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan nanti pada ujungnya adalah kesimpulannya unit yang selama ini kami tawarkan begitu ya, yang selama ini kita review yang big game 6000 PSI itu aman atau enggak begitu ya. Nah, makanya pastikan sobat Deadset semua tonton video ini secara detail, secara teliti dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Lalu juga nanti baru boleh diskusi ketika sudah nonton secara lengkap ya. Dan di sini saya menjelaskan berdasarkan apa yang ada pada tulisan-tulisan ini ya. Saya hanya membacakan data yang ada begitu ya, bukan asumsi, bukan pendapat pribadi, tapi data yang ada gitu. Ada banyak begitu ya teman-teman, dan juga sebetulnya ini sudah diperlihatkan saat di video pengetesan hydrostatik begitu ya. Jadi ya kita harus tentu memberikan edukasi juga ya teman-teman, jangan ngomongin soal senapan aja tapi tanpa ada edukasinya, karena kita sadari edukasi tentang unit PCP 6000 PSI itu masih sangat minim sekali teman-teman ya, masih sangat sedikit orang yang sangat awam dan juga banyak belum tahu terkait unit 6000 PSI. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, di sini adalah tugas kita sebagai manusia untuk terus belajar dan juga tidak menutup pemikiran untuk menerima hal-hal baru begitu ya. Jadi jangan merasa paling benar, jangan merasa paling pintar ya. Kita harus tetap merasa bodoh tapi terus mau belajar. Lebih baik merasa bodoh tapi tetap belajar daripada merasa pintar tapi tidak mau belajar, nanti stuck begitu ya. Jadi akan kalah kepada orang-orang yang merasa bodoh tapi belajar terus, itu akan maju begitu. Nah, ini saya mau langsung aja. Yang pertama, ada surat ini berita acara selesai pekerjaan. Nah, ini surat hasil ya, hasil kemarin, yang dimana ini sebetulnya kesimpulan nih. Kemarin masih banyak yang bertanya-tanya di kolom komentar bahwa kurang detail dan tidak disebutkan spesifikasi tabung yang kemarin dites itu seperti apa. Kalau teman-teman nonton sampai akhir, ini diperlihatkan ya. Tabungnya itu adalah kita menggunakan tabung OD28, tebalnya 3 mm, bahan titanium ya, dengan panjang 60 cm ya. Nah, ini juga merupakan pengetesan berdasarkan SOP dari PT tersebut ya. PT Bumi Petra Gasindo Test ini tidak hanya mengetes tabung-tabung seperti yang kita kemarin ya. PT ini dia mengetes seperti tabung-tabung ataupun tangki-tangki yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan di luaran sana, perusahaan BUMN, Pertamina, PDAM, dan lain-lain. Nah, begitu ya. Jadi PT ini betul-betul bukan PT yang abal-abal. Jadi dia sudah banyak sekali mengerjakan bahan-bahan ataupun tes uji kualitas yang dimana itu biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di luaran sana. Nah, untuk SOP-nya begitu ya. Di sini kita dijelaskan kemarin untuk pengetesan uji kelayakan produk
menggunakan bahan, misalkan kita mau launching produk dengan tabung titanium dengan spek yang sama, yang cukup dites satu aja gitu ya. Selagi hasil pengetesannya itu sudah keluar hasilnya, berarti contoh ya, misalkan kita di sini stok ada 100 tabung titanium, dites satu aja begitu ya, karena kan sudah dari pabrikannya standarisasi speknya itu semua sama, mulai dari ukuran dan juga material itu sama. Jadi untuk uji kelayakan cukup hanya satu aja, selagi kita order di tempat yang sama dengan spesifikasi yang sama, dipastikan itu aman ya. Begitupun yang dilakukan oleh pengetesan uji kelayakan produk-produk perusahaan-perusahaan di luar sana yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, itu yang ngomong bukan saya, tapi dari mekanik-mekanik PT Petra Gasindo itu sendiri. Begitu teman-teman ya. Karena ini pengujiannya aja satunya ya, untuk produk yang kemarin kita tes adalah 10 juta teman-teman ya, untuk pengetesan hidrostatik begitu aja ya. Memang ilmu itu mahal, pengetahuan itu mahal ya, kita lakukan ya. Kita akan melakukan edukasi secara tulus gitu kepada sobat semua, bahwa ya memang ilmu itu butuh modal teman-teman ya, bukan hanya modal pikiran tapi juga modal uang. Kita harus belajar teman-teman ya. Untuk pengetesan uji hidrostatik ini kemarin 1 juta untuk satu material aja begitu ya. Oke, ini satu. Nah, kalau ini udah ya hasil bacanya, kalau teman-teman lihat video kemarin Step Warrior ini udah dijelaskan. Ini hasil pengetesannya ya. Hydrostatic test report ya. Pada intinya bahwa ini nantilah kita bakal baca lagi melalui chart ini. Nah, saya juga kemarin belajar membaca chart ini dari mekaniknya begitu. Nah, ini alat-alat yang dipakai di sana. Barton chart temp recorder 15.000 PSI, pressure gauge 15.000 PSI, temperature gauge, manifold, Haskell pump, hose pressure, fitting aksesoris dan tools. Nah, ini bone-nya ya 10 juta. Tuh ada capnya juga. Nah, jadi ini udah nggak mungkin bohong, udah ada capnya begitu ya. Kalau misalkan ada di sini yang berkomentar bohong, berarti komentar itu harus didasari dengan buktinya dulu ya. Boleh teman-teman berpendapat begitu ya, oh ini bohong, mungkin settingan, boleh silahkan. Tapi harus ada dasar buktinya. Jangan sampai nanti komentarnya sobat itu malah menjadi efek bumerang kepada sobat sendiri ya. Tuh ya, ada materainya juga di sini. Jelas. Nah, ini legalitas perusahaan PT-nya, PT Petra Gasindo. Dan masih banyak lagi nih izin-izin usahanya, dan di sini saya akan memperlihatkan dan juga menjelaskan bagi teman-teman yang bertanya, siapa sih kemarin mekanik-mekanik tersebut ya. Jangan-jangan hanya orang biasa yang kita suruh buat ngetes hidrostatik yang biasa-biasa aja begitu ya. Teman-teman, untuk menjadi seorang mekanik di PT Petra Gasindo ini membutuhkan persyaratan ya, seperti sertifikat begitu. Nah, ini kita dikasih hanya beberapa ya, dari salah satu, enggak, maksudnya bukan dari salah satu, dari satu teknisi itu memberikan hanya beberapa, dan bahkan hanya ada salah satu sertifikat mereka itu banyak, dari satu teknisi sertifikatnya lebih dari satu, tapi kita dikasih beberapa aja ya, yang dimana ya ini udah cukup lah dengan adanya sertifikat ini membuktikan bahwa mereka berkompeten untuk mengerjakan hydrostatic test begitu ya. Jadi teman-teman, kalau saya pribadi begitu ya, kalau misalkan ingin mendengarkan ucapan seseorang, dilihat dulu orangnya seperti apa gitu ya. Ini udah sertifikatnya teman-teman. Contoh ya, ini ada Pak Jajat. Pak Jajat ini dia sertifikat dari Indokal Laboratory System PT Bandung. Nih ya, ini nggak mungkin bohong. Tapi kalau ada yang mau bilang bohong nggak apa-apa, tapi harus ada dibuktikan ya. Ini dari Pak Jajat. Nah, Pak Jajat itu dia melampirkan satu sertifikat, tapi dia ada lebih dari satu kemarin ya. Lalu ada lagi ini, nah ini Mas Rifan kemarin yang kita wawancara ya. Mas Rifan memberikan 2 sertifikat kepada kita. Itu yang pertama ini sertifikat completion. Nah, kalau ini sertifikat yang dikeluarkan dari PT-nya ya, yang dimana ini pembuktian bahwa mekanik ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi mekanik di PT Petra Gasindo. Oke, sertifikat of completion. Nah, lalu sekarang ada lagi sertifikat yang kedua dari Mas Rifan, yaitu adalah sertifikat yang langsung diturunkan dari kementerian. Ya, nih. Ministry of Industry and Trade, Agency for Research and Development of Industry and Trade, Center for Material and Technical Product. Nah, Calibration Technician. Tuh, sertifikatnya Rifan Herliawan, ya. Mas Rifan yang kemarin kita wawancara. Oke. Sertifikatnya langsung turun dari kementerian teman-teman, jadi ini bukan orang sembarangan. Jadi makanya kemarin saat pengetesan ya kita ikuti aja para ahlinya gitu ya, omongan para ahlinya. Karena kalau saya sendiri dan juga ahli kan tidak mengetahui secara teknikal bagaimana pengetesan hidrostatik begitu ya. Jadi
yang menyimpulkan bahwa material itu aman atau tidak, lolos atau tidak dari uji kualitas, ya mereka sendiri yang menyimpulkan hasil dari ilmu-ilmu yang sudah mereka dapati dan juga sudah divalidasi dengan sertifikat-sertifikat ini, gitu ya. Lalu ada lagi, Pak Jajat ada 2 ternyata. Tadi Pak Jajat udah ya. Oh iya, Pak Jajat berarti ada 2 sertifikat ini juga. Nih ya. Pak Jajat, lalu ada lagi kemarin operatornya Mas Firman Yulianto. Nih ya, sertifikat. Oke, ya. Dan kalau ini sertifikat alat ya. Jadi alat yang kemarin bukan abal-abal, tapi alat yang sudah terkonfirm standarisasinya, alat pengetesan hidrostatik. Oke, teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita akan baca chart ini nih ya. Oke, kita belajar sama-sama bagaimana membaca hasil chart hydrostatic test ya. Semoga saya tidak salah, dan juga kalau ada teman-teman yang lebih paham tentu boleh mengomentar dan juga mengkritik saya ya ketika membaca chart ini. Kalau teman-teman lihat ya, nanti diperlihatkan juga fotonya. Ini menggambarkan suhu ya, yang merah. Merah itu suhu, kalau misalkan yang biru ini menggambarkan PSI-nya. Nah, PSI start dari 0. Nah, ini bisa kita baca juga melalui data tabel yang kemarin nih. Nih. Nah, dari 0 ke 5000. Pertama kita akan isi ke 5000. Nah, ini kan naik tuh ya. Ini naik ke sini 5000 dan didiamkan selama 5 menit ya. Ya, selama 5 menit dari jam 12.05 ke jam 12.10, 5 menit. Oke, sampai sini. Nah, ternyata dia stabil. Selama 5 menit ini dia stuck di 5000 PSI. Kalau misalkan ada pengurangan, begitu contoh ya, dari 5000 ini ke 4900, terus menurun lagi ke 4900. Ini dia tidak akan stabil seperti ini, chart ataupun garis yang warna birunya. Dia pasti akan turun. Nah, kalau misalkan selama didiamkan 5 menit ini ada penurunan, artinya ada kebocoran, begitu ya. Kebocoran ini entah dari connection ataupun dari si materialnya ya. Tapi di sini tergambarkan bahwa ini aman ya, stabil ketika didiamkan. Lalu kita naikkan lagi ke 10.000 PSI. Dinaikkan lagi 10.000 PSI. Dan di sini kita diamkan selama 5 menit juga ya. Selama 5 menit dari jam selama 10 menit. Selama 10 menit ya, karena ini dia lebih panjang juga, dari jam 12.10 ke jam 12.20 ya. Di sini juga stabil. Dia di 10.000 PSI. Tidak ada penurunan sampai sini 10 menit. Lalu pada akhirnya setelah 10 menit kemudian kita akan turunkan lagi ke 5000. Ya, kita turunkan ke 5000, kita diemin 5 menit dan masih stabil. Nah, setelah 5 menit kita turunkan lagi ke 0. Oke, nah itu dari hasil pembacaan yang garis warnanya biru ya. Kemarin saya dikasih taunya begitu ya, ketika melihat dari saat Mas Firman baca ya. Lalu untuk temperaturnya di sini, kalau di sini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ada kenaikan, tapi sebetulnya ini ada kenaikan dari ketika diisi 5000 ke 10.000 PSI itu ada kenaikan derajat dari 26 ke 27 ya, hanya 1 derajat begitu ya, hanya 1 derajat. Ketika pengetesan di awal itu dia 26 derajat, nah sampai akhir itu naik ke 1 derajat dan kenaikan hanya 1 derajat. Dan berdasarkan hasil pengetesan ini sudah disimpulkan bahwa hasilnya aman. Aman itu maksudnya bukan dipakai ya, maksudnya ini 10.000 aman nih, terus teman-teman pakai 10.000 PSI, ya jangan gitu ya. Ada titik aman jangka panjangnya. Ini pengetesan uji kualitas, bukan uji pemakaian di titik aman ya. Kalau untuk kita menentukan titik amannya jangka panjang itu seperti apa, pasti di sini kan banyak argumen-argumen. Bahan itu ada masa lelahnya, bahan itu ada masa tertentu, betul ya. Dan tiap bahan memiliki masa lelah yang berbeda-beda. Nah, untuk yang titanium ini ada perhitungannya teman-teman. Ketika uji kelayakan 10.000 PSI ini mampu, begitu ya, tekanan aman jangka panjangnya yaitu adalah di 5.000-an PSI ya. 5.000 sampai 5.500 itu udah paling maksimal. Ya teman-teman, 5.000 sampai 5.500 itu untuk jangka panjang amannya, yang menjadikan bahan ini tidak lelah mau dipakai sampai bertahun-tahun juga. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena kenaikan PSI gitu ya, dari 0 misalkan, dari 0 ke 5.000 begitu ya, itu dia pemuaiannya di dalam tabung itu nggak signifikan begitu teman-teman. Tapi kalau udah dari 6.000 ke 10.000 itu pasti dia akan memuai, dan di mana ketebalannya itu berubah signifikan, agak jauh, tapi memang masih aman untuk saat itu. Tapi kalau untuk jangka panjang itu tidak
sarankan. Nah, makanya kita harus cari titik temu di mana ketika ada penaikan ataupun pemuaian ini, tapi pemuaiannya tidak signifikan, tidak jauh gitu pemuaiannya, tapi masih di titik yang aman, sehingga dia tidak mengalami stres ataupun lelah nanti di jangka panjang. Gitu teman-teman. Makanya udah paling aman, udah paling benar ketika order unit dengan big game yang 6000 PSI di toko manapun, bukan hanya di kami, ikuti arahan dan juga buku panduan manualnya gitu ya. Itu udah paling aman. Nah, kalau di kami di sini buku panduan manualnya itu sudah tertera, sudah tercantum berdasarkan perhitungan yang matang. Tentu kami di sini menjual tidak mungkin tidak mementingkan ataupun memerhatikan keselamatan dari si pengguna gitu ya. Keselamatan pengguna dari produk kami adalah keselamatan usaha kami juga, teman-teman. Gak mungkin kita bikin produk asal-asalan. Kita pakai logika sederhana aja, seperti itu ya. Tapi balik lagi, semua keputusan ada di teman-teman. Kalau memang di sini ada yang belum terbiasa dan belum pernah melihat konstruksi senapan PCP Big Game 6000 PSI yang aman itu seperti apa konstruksinya, atau mungkin teman-teman di sini dari awal pemakaian mungkin unit PCP-nya yang hanya unit-unit bocap dengan unit-unit yang bahan dural ataupun kuningan, dan juga ragu untuk beralih ke 6000 PSI, nggak apa-apa, silahkan ya. Keputusan balik lagi ke tangan sobat kami, tidak memaksakan. Tugas kami adalah memberikan edukasi dan juga memastikan bahwa unit ataupun produk yang dari kami udah dipastikan aman. Ingat ya, produk kami. Kalau produk unit 6000 PSI di luar sana, di toko lain, belum tentu ya, karena siapa tahu di luar sana konstruksinya beda lagi, tidak seperti buatan yang Sniper Warrior ataupun Deadshot PCP, begitu ya. Beda-beda teman-teman, oke? Nah, baik. Mungkin cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan, takutnya nanti terlalu panjang. Tentu nanti akan kita update lagi inovasi-inovasi produk yang akan kami hadirkan di Deadshot PCP, mulai dari small, medium, sampai big game, mau unit yang tipe bocap ya, yang 3000 PSI ataupun yang 6000 PSI ya. Semoga dari apa yang saya sampaikan di video kali ini teman-teman bisa menangkap semua, begitu ya. Kita di sini belajar sama-sama gitu ya. Kalaupun dari penyampaian saya tadi dari awal sampai akhir ada yang salah, silahkan kritik ya. Silahkan kasih tahu aja, tapi dengan bahasa yang baik ya. Karena kalau ada komentar-komentar negatif yang dimana nanti terjadi diskusi, ada pertengkaran antara pihak ini, itu mohon maaf ya, kita hapus aja begitu ya. Karena kita di sini mau bawaannya positif aja teman-teman ya. Karena tentu selagi ada penjelasan yang benar, ada argumentasi, ada dasarnya, dan juga masuk akal, tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang harus disalahkan juga gitu ya. Masing-masing memiliki pendapat dan juga haknya masing-masing ya. Oke teman-teman, yang terpenting tidak mengganggu dan juga merugikan pihak lain. Itu aja ya. Jadi berbijaklah dalam berkomentar teman-teman. Jadi oke, mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan ya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya, kita akan review lagi unit-unit PCP, kita tes-tes lagi, kita review lagi unit-unit PCP premium, pilihan tepat orang hebat. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Deadshot PCP.